Shalom untuk kita semua. Shalom. 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 Ya. Perkenalkan, saya Pendeta Misionaris Daniel Pardede. Jadwal saya tidak secara khusus datang hari ini kemari, karena saya sekaligus juga seorang pengacara, advokat, mendampingi pencari keadilan yang kebetulan ada pemeriksaan polisi. Amin. Nah, saya pergunakan waktu ini karena jadwal saya kapan saja bisa masuk sini, ya, sama dengan Polres-Polres yang lain di seluruh Polda Sumatera Utara. Dan saya juga menjelajahi Polda yang lain, bukan hanya Polda Sumatera Utara. Jadi Polres di Sumatera Utara ini pada umumnya saya sudah jalani dalam melayani firman Tuhan kepada semua orang yang tertawan. Amin. Amin. Nah, jadi saya mau tanya, ada ibadah di sini nggak rutin setiap hari? Tidak ada? Sekali seminggu ada? Tidak ada? Tidak ada sekali seminggu? Kok ada? Hari apa itu? Kamis. Kamis. Oke, pagi ya. Nah, kalau saya tidak bisa ditentukan harinya karena saya keliling semua Polres. Jadi saya kalau istilahnya orang Batak itu sanggapa Jepang ate. Di situ ada waktu, di situ main. Jadi terkadang hanya telepon saja. Ya, komandan, setengah jam lagi saya ada di tempat untuk bimbingan rohani. Itu yang saya lakukan. Kemarin saya dari Tapanuli Utara, ya, sampai 1,5 jam. Tapi di sini hanya setengah jam saja karena memang saya juga mau pulang ke Medan sekarang ini, ya. Habis dari sini karena saya sudah dua malam di sini. Jadi saya sudah perkenalkan diri saya, seorang pendeta yang keluar masuk penjara. Sudah, amin. Keluar masuk penjara, melihat orang-orang tertawan, orang-orang terbelenggu, karena Tuhan menginginkan kita melihat orang-orang terbelenggu dan orang-orang sakit. Nanti baca itu di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ada di situ bahwa kita harus, ya, mengunjungi mereka itu. Termasuklah saya mengunjungi saudara. Amin. Saya tidak tahu pendetamu pernah mengunjungimu di sini atau tidak. Ya. Ya, kalau saya sudah menjalani ini dari tahun 80-an. Ya, saya ditabiskan menjadi pendeta misionaris atau evangelis itu dari tahun 79. 4 kali, tahun 80 juga dan tahun 87 juga. Hal yang sama saya terima baptisan itu untuk melayani orang-orang terpenjara seperti saudara. Amin. Jadi kalau saudara dikunjungi atas nama Tuhan, sukakah saudara dikunjungi atas nama Tuhan? Suka? Saya tidak tahu. Tolong namanya yang cepat, biar kenalan kita. Nama saudara? Robert Sergian. Samuel Siagian. Samuel Siagian. Sangkaannya? Sangkaannya apa? Congkel batu, Pak. Congkel batu, mencuri batu. Gua kelas Bandula. Sangkaan? Congkel batu. Mencuri batu itu, ya? Iya, Pak. Terus sangkaan pengedar, pemakai, terus Juprianto, Pak. Pencabulan, Pak. siapa namanya? Juprianto. Juprianto, sangkaan percabulan. Saudaraku ini yang ganteng, Marjuki Penghargaan, Pak. Marjuki, sama Penghargaan juga, sangkaan Narkoba, Pak. narkoba, pemakai, pengedar, Memakai, Pak. pemakai. Terus Lamrianto Marpau. bah, abang saya ini, siapa namanya sekali lagi? Lamrianto Marpau. Sangkaan Mengangkut batu. pencuri juga. Ya, ini juga Sultan Panjuran. apa sangkaan? Terus cepat. Togel. Togel, pemakai atau penjual? Penjual. Penjual. Paris Nabi itu. Berarti kenal sama Sambo, ya? Raja Togel. Terus ini siapa? Paris Nabi itu dulu. Oh, ini abang saya juga. Apa sangkaanmu, abang dah? Judi Togel kemudian. Ya, Judi Togel. Judi Togel, pemakai atau pengedar atau jurtul? Pemakai saya penjual. Oh, ini siapa? Tanah Semanguncung Komandan. Lama ini juga opung saya si Manguncung, Raja Panganju. Ini Raja Perpangkat. Nah, timbo-timbo. Apa sangkaanmu? Cabul. Umur berapa dicabuli? 17 tahun. Siapa lagi? Sinaga. Sangkaannya? Sama, ini satu rombongan pencuri. Togap Simandulas. Sangkaannya? Togel. Pemakai langsung? Pemakai atau gimana?
Penjual, jurtul. Jepri putar-putar Pak. Jepri putar-putar terus sangkanya. Penganiayaan ditumbuk atau ditikam? Diapain? Cepat, ditumbuk. Penganiayaan itu ditumbuk atau ditikam atau dikampak? Diapain? Ditumbuk aja. Pingsan? Ini? Sirait, tulang saya ini. Sirait dari mana ini tulang ini? Dari Ardian. Hah? Ardian. Tulang saya dari apa ini? Sirait Turuk. Ya, uluan sirait itu tulang saya, ya. Di Sirait Turuk lewat gereja itu, ya. Tulang saya situ Tarihoran, ya. Ya, itu tulang saya juga. Apa sangkannya tulang? Hah? Apa pula dipukul? Pakai apa dipukul? Tonjok. Oke. Jadi saya mau katakan kepada saudara dalam waktu 30 menit. Ya. Karena ini dalam waktu 30 menit udahlah. Nanti aja bernyanyi lain kali, ya. Kita berdoa dulu sebelum firman Tuhan saya sampaikan kepadamu agar saudara bisa dilayakkan mengerti firman Tuhan dan menerima dia, ya. Kita berdoa. Bapa yang baik Elohim, pencipta langit yang bumi, yang juga mencipta kami manusia. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak menyia-nyiakan semua ciptaanmu. Engkau memelihara mereka. Dan Engkau memenuhi segala keperluan mereka. Karena itulah Tuhan Engkau disebut El Jireh, Elohim Jireh. Tuhan yang maha menyediakan segala keperluan umatmu. Tumbuh-tumbuhan, binatang, planet, apapun Engkau siapkan. Terutama manusia. Namun Tuhan, oleh karena keegoan kami, kesombongan kami, kebodohan kami hanya memakai otot kami dan otak kami untuk mencari uang, untuk memenuhi keperluan kami. Karena itu kami jatuh di dalam dosa. Kami tidak bertekun di dalam iman kami. Pada kami butuh uang. Kami tidak bertekun di dalam penderitaan kami. Saat ini Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami, layakkan kami menerima hal yang kudus dan berharga daripadamu. Sehingga semuanya tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 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 Ini Polres Toba. Saya sudah berulang kali masuk kemarin, ya. Ini kali terakhir bahwa ya, tambah. Silakan duduk Bapak. Ya, siapa namanya Pak? Kita kenalan dulu. Nainggolan. Apa sangkaannya? Silakan duduk. Apa sangkaannya? Martugil. Jurtul? Ya, Togel. Itu seperti doa saya apa? Tuhan sebetulnya menyediakan segala yang saudara perlukan. Uang, makanan, minuman. Tetapi Anda tidak percaya Tuhan itu El Jireh, maha penyedia kepada semua makhluk ciptaannya. Bukan hanya manusia, binatang-binatang pun dikasih makanan. Tumbuh-tumbuhan dikasih makanan. Bahkan halilintar, termasuk planet-planet bermiliar-miliar nanti di sana di angkasa dikasih makanannya itu. Makanya mereka tidak berantem, mereka tidak senggolan. Coba sempat senggolan mereka, bukan nenggolan ya, sempat senggolan di sana. Planet itu butuh energi, itu makanan mereka. Berputar-putar sama dengan bumi ini perlu energi untuk berputar. Tuhan kasih itu. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi El Sebautlah yang menciptakan semuanya itu, dan Dia tahu apa yang diperlukan segala ciptaannya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang keras. Di gerejamu mungkin tidak terbiasa bertepuk tangan, tetapi penjara ini juga gereja. Karena Tuhan suka dipuji dan dimuliakan. Dia suka saudara puji-puji dan elu-elukan namanya. Dan Dia sangat maha pencemburu apabila manusia yang lebih Anda elu-elukan melebihi Dia. Tuhan cemburu. Kalau di pesta adat, si Boru Toba dengan goyang deli, joget-joget. Terus gadis Melayu dengan tortor Batak, ya, dengan minum tua saudara dan segala-galanya.
Yang marbau juga joget-jogetan, kan begitu. Bersukaria dan sebagainya. Dan tatkala saudara dalam ibadah, saudara tidak melakukan itu. Dan sering saya ingatkan Mazmur 150, di situ dikatakan, biarlah semua bunyi-bunyian memuji Tuhan, biarlah semua yang bernapas memuliakan Tuhan dengan tarian, rebana dan kecapi, gendang dan suruling, yang berdentang dan berdenting, biarlah memuji Tuhan dengan gegap gempita. Tetapi saudara tidak pernah melakukan itu. Amin. Amin. Coba berdiri dulu dengan cepat. Ayo, dengan cepat kita memuji Dia. Ya, kita bernyanyi apa yang suka saudara nyanyikan? Apa? Besarkan nama Tuhan. Ayo pimpin. 3 ya. Besarkan 3 ya. Besarkan nama Tuhan. Terus? Pujilah Dia. Terus nggak bisa ya? Kemurahannya besar. Ya. Tiada terkira. Bisa? Tidak bisa ya, tidak semua bisa ya. Hari ini harinya Tuhan apa? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti singa. 3 ya. Kasihnya seperti sungai. Yang mau tepuk tangan, tepuk tangan. Yang mau joget-joget. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hati. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai di hati. Cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai di hati. Stop. Kalau saudara mau berdiri, berdiri. Kalau mau duduk, duduk. Saya lebih suka berdiri dan bergoyang seperti ini. Saya mau katakan sekali lagi, kunci kebahagiaan. Ada banyak orang tidak mengenal Tuhannya, sehingga berdoa, memuji Tuhannya tidak tahu. Saya mau tangan Anda terangkat. Betulkah saudara sudah mengenal Tuhan itu? Yang jujur, betul nggak kalian kenal Tuhan kalian? Siapa yang berani jujur mengangkat tangan? Tidak ada? Dah dong hati. Betul tidak ada? Jadi selama ini apa Tuhanmu? Selama ini saudara Kristen, tolong jawab. Amin. Amin. Jadi seorang Kristen tidak mengenal Tuhan. Samalah saudara bukan seorang Kristen. Ya. Apa selama ini dengan menyanyi berdoa? Ada yang sudah siri di sini? Tolong angkat tangan. Merguru Malua sudah dibaptis? Sudah angkat tangan? Turunkan tangan. Hanya separuh. Berarti saudara sudah siri tapi tidak kenal siapa Tuhanmu. Pembohong. Pergabus. Boleh Anda senyum-senyum. Dan saya mau tembak saudara dengan Roh Kudus. Dan jangan katakan saya punya aliran gereja. Sekalipun ada gereja saya HKI, Huria Kristen Indonesia. Tapi pada saat saya melayani firman Tuhan, saya tidak pernah bawa sekte. Dan saya tidak pernah bawa nama gereja. Saya membawa kebenaran firman Tuhan saja. Karena gereja saya pun dan gereja saudara punya kelemahan dan kekurangan. Amin. Amin. Saya tahu itu. Karena itu biar saudara betul-betul bertuhan mengenal Dia, tidak cukup dari gereja, tidak cukup dari pendeta. Jadi kalau begitu dari mana Pak Pendeta? Dari dirimu sendiri, karena disinilah gerejamu,
Di dadamu ini gereja, karena dia bermukim di sini. Jangan percayakan kepada gerejamu untuk keselamatanmu. Ingat itu. Amin. Amin. Percayakan hubungan pribadimu kepada Tuhan. Seperti saya punya hubungan pribadi kepada Tuhan tatkala saya kelas 2 SMA. Masih polos saya remaja. Saya ditangkap Tuhan. Saya dipreteli. Saya diukurnya dibentuknya. Bisa saya menjadi pengkhotbah. Padahal saya bukan sarjana teologi. Bukan saya pernah pendidikan teologi. Bukan saya sudah di sini. Mendaftar sini pun saya belum pernah. Tapi saya sudah berkhotbah. Kenapa? Tuhan memperkenalkan dirinya sama saya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Betul-betul saya kenal siapa Tuhan itu. Karena itu saya sekaligus mengenal diri saya ini adalah ciptaan Dia. Itu di kota Medan tahun 70. Ya, tahun 76. Setelah itu saya seperti orang gila. Baca Alkitab siang dan malam terus. Dan saya mengkhotbahi orang-orang, bahkan yang sudah di sini. Itu yang mau saya katakan. Saudara kenal enggak Tuhan? Tanpa saudara didatangi oleh Tuhan, tanpa Tuhan memperkenalkan diri kepadamu, tanpa Tuhan menangkap engkau, tanpa Tuhan memanggil engkau, pastilah saudara tidak mengenal Tuhan. Percayalah. Harus Tuhan menghampirimu, harus Tuhan merangkulmu, menjamahmu, memelukmu, dan saudara harus bisa rasakan pelukan itu. Dan saudara harus rasakan suara itu. Sekalipun saudara tidak bisa melihat dengan matamu, tetapi suara Tuhan setiap saat datang. Dan saya mau tanya kepadamu, Tuhan berbicara kepada orang jahat sama orang baik, mana lebih banyak? Tolong dijawab cepat. Sama siapakah lebih banyak Tuhan berbicara kepada orang berdosa atau orang mulia, orang kudus? Tolong dijawab cepat. Berdosa. Hah? Berdosa. Betul? Alasannya apa? Kepada orang berdosa lah Tuhan lebih banyak berbicara. Ada yang tidak setuju? Tolong cepat. Responsif. Setujukah? Setuju. Setuju. Berarti kepada orang yang suci. Penjahat. Oh, alasannya Bapak? Tuhan menyayangi orang penjahat. Ya pakai lebih lah. Tuhan juga menyayangi orang yang Tuhan lebih menyayangi. Nah, pakai lebih. Ya kalau sayang semua sayang, binatang pun dia sayang. Tuhan lebih menyayangi orang berdosa. Amin. Logikanya. Logikanya. Jangan hanya kata-kata, buktikan. Enggak bisa? Unang olan hata-hata olhat. Buktikan? Enggak bisa? Itu makanya dia datang ke dunia ini. Ya, berupa manusia, padahal dia pencipta langit dan bumi. Dia El Sebaot, dia mau seperti Anda dan saya, bahkan lebih hina. Dia lahir di kandang domba, bawa kotoran domba, kencing domba, bahkan menderita mati untuk saudara dan saya. Bukan kepada orang suci dia datang, kepada orang berdosa. Itulah jawabannya. Cuma harus tahu logikanya di mana. Jangan hanya percaya kepada orang jahat, dia suka, lebih suka. Itulah artinya biar orang jahat itu bertobat. Kalau orang suci sekali-sekalinya dia itu ngomong. Makin-makin dia di penjara ini, percayalah, dia itu bicara 24 jam. Makin-makin itu. Cuma Anda apa bicara di sini, yang lain-lain diomongin. Enak enggak bikin percabulan? Mungkin disinggung yang cabul-cabul tadi. Ada 2 orang sini cabul. Usia berapa yang dicabuli? Hah? SMP. Artinya saya bukan mencemohkan kamu. Saya tidak datang menghinamu, memperolok-olokkanmu, tapi saya datang menguatkan hatimu agar engkau tekun, teguh. Sekalipun aku melanggar KUHP, sekalipun aku berdosa, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Amin.
Tepuk tangan dulu sama dia. Karena saudara sudah bisa menjawab bahwa Tuhan lebih suka, lebih sering berbicara kepada orang berdosa. Amin. Betul. Sebetulnya dia lebih banyak bicara sama Sambo sebelum dipenjara sekarang ini. Tetapi dia tidak mau mendengar. Sambo itu satu grup dengan saya di WA pelayanan seluruh Indonesia. Begitu dia tertangkap, dia keluar. Satu pelayanan di WA grup. Sambo, bayangkanlah, ya, saya yang diundang di grup itu, ya, sangat mengenal sebetulnya siapa-siapa di situ. Jadi saya mau katakan kepadamu, ya, suara Tuhan itu jelas. Kalau saudara tidak mau dengar, minta kepada dia, mampukan aku Tuhan mendengar suara. Mampukan aku Tuhan mendengar suara. Dan apabila saudara dengar, jangan pura-pura tidak dengar. Dan jangan keraskan hatimu. Baca nanti di Matius, di awal-awalnya itu. Aku sudah berulang kali berbicara memanggil engkau, tapi engkau pura-pura tidak mendengar. Dan aku sudah memanggil engkau dan berbicara kepadamu, tetapi kau keras kepala. Aku sudah mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau kukumpulkan untuk menjadi anak-anakku. Baca nanti di Matius, terlalu lama kita cari. Tidak gampang mencari itu. Hanya 3 ayat di situ. Itu suara Tuhan cukup jelas memanggilmu, tapi kau pura-pura tidak mendengar. Dan engkau keras kepala, dan engkau tidak mau dikumpulkan menjadi kawanan Tuhan. Inilah rasanya. Tetapi bukan ini jawaban terakhir. Ya, sedikit lagi waktu. Ini belum yang terakhir. Saudara masih punya kesempatan. Ya, punya kesempatan. Tapi jangan sampai ranting itu dipotong seperti dalam Matius 15 kalau tidak salah, itu perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Karena setiap ranting yang berbuah akan ku bersihkan agar berbuah lebat, dan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya dan dikumpulkan lalu dibakar. Jadilah saudara ranting yang berbuah. Jika saudara belum berbuah, mintalah kepada Tuhan, sebelum engkau potong aku Tuhan, bikinlah aku berbuah. Bikinlah aku ranting yang berbuah, agar engkau tidak memotongku dan membakarku. Amin. 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 Siapa yang mau minta ampun sama Tuhan sekarang? Angkat tangan Juki Aga. Ada? Jupri. Ada mau betul-betul? Saudara percaya Tuhan akan ampunimu sekarang ini? Percaya? Percaya. Saudara percaya? Percaya. Sanksi hukumanmu dihapuskan sekarang ini? Percaya atau tidak? Percaya. Mana mungkin bisa? Asal mai di dokoko hatam. Kalau firman Tuhan mengampuni engkau sekarang ini, amin dan haleluya. Tapi KUHP tetap berjalan kepadamu, kawan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang begitu baik. Mana bisa engkau dihapuskan, sedangkan posisimu pun masih tersangka. Macam mana engkau diampuni? Kalaupun diampuni nanti di pengadilan, ya. Jadi unang asal di dok katana. Aku takut pun tadi hanya ngomong aja tapi tak mengerti. Jadi sekali lagi, hanya dosa kepada Tuhanlah saat ini, detik ini, pada saat saudara meminta, terhapus. Namun sanksi hukuman pidanamu tidak segampang itu. Betul? Betul atau betul? Mana suaramu kawan? Betul atau betul? Memang aneh di Toba ini. Berapa kali saya masuk di sini, letoi semua. Beda di Tanah Karo, beda di Nias, beda di Tarutung. Mereka suaranya keras-keras, semangat. Pak Paris. Beda di sini, saya tidak mengerti.
Kenapa mereka begitu semangat? Ya, begitu semangat beribadah. Saya bertanya, mereka jawab. Pelecehan seksual ada di atas kepala 70 tahun di situ. Umurmu berapa kawan? 31. 72 tahun di Nias, termasuk di Samosir yang dilecehkan balita lagi. Umur 5 tahun dan ada yang 6 tahun. Ya? Jadi saya mau katakan, saya menguatkanmu bahwa engkau bisa diampuni sekarang ini. Pada saat saudara terampuni dosanya dalam kerinduanmu, ingatlah, tanpa saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dosamu tidak akan pernah terampuni. Sudah? Persyaratannya saudara harus mengampuni dosa orang lain kepadamu, barulah dosamu akan diampuni itu. Sekarang pertanyaan, siapa saudara angkat tangan kalau saya tanya, siapa yang mau mengampuni kesalahan orang lain yang selama ini Anda pendam? Siapa yang mau? Akhir ibadah ini saya harus katakan itu. Ada yang tidak mau mengampuni orang kesalahannya? Saya tidak paksakan, apalagi Tuhan. Kalau Bapak belum, kenapa? Saya mau tahu. Kenapa tidak mau mengampuni orang bersalah kepadamu? Jangan hargai Tuhan di sini, jangan hargai saya. Ya, ada jawabannya tidak? Tidak ada jawab. Tapi tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Alasannya tidak tahu. Diberkati Tuhanlah engkau. Dan saya akan katakan kepadamu, jangan percaya sama saya, tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Dia mengunjungimu saat ini juga. Kalau saya saudara tidak percaya, silakan. Jangan sampai Tuhan menegurmu. Ya. Karena Tuhan juga membutuhkan orang-orang menyampaikan kebenaran. Termasuk yang saya lakukan ini. Kalau saudara mau, Tuhan akan bentuk saudara untuk menyampaikan kebenaran. Termasuk abang saya, opung saya, bapak tua saya Jack Marpaung dengan kamar 13. Setelah saya keluar dari penjara ini, saya menjadi pendeta. Karena dia mendengar suara Tuhan lewat kamar 13. Kalau dia mendengar suara Tuhan, kenapa saudara tidak? Jadi jangan main-main. Firman Tuhan yang sampai kepadamu di penjara ini, jangan Anda tertawakan. Jangan kau tambah-tambah dosamu kawan. Tapi saya tidak memaksa. Saudara percaya atau tidak, itu hakmu. Dan Tuhan sendiri tidak pernah memaksa orang percaya sama Dia dan mengikut Dia. Tetapi Dia katakan, jika engkau tidak percaya dan tidak mengikuti aku, engkau akan mengalami kematian 2 kali. Tetapi jika engkau percaya dan mengikutiku, setia sampai mati. Bukan karena beribadah setia, bukan hanya beragama setia, bukan hanya percaya sama Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu setia, tetapi setia mengikuti Dia dalam penderitaan. Baru saudara tidak akan pernah mengalami kematian 2 kali. Hanya sekali di dunia ini. Dan saudara akan pewaris kerajaan surga, yaitu Samayim, yaitu surga. Saya harus katakan itu. Jadi sebelum kita akhiri ibadah ini, kalau saudara mau diampuni dosa dan kesalahanmu, sekali lagi saya bertanya, maukah saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Tolong angkat tangan biar kita berdoa. Dan maukah saudara angkat tangan masih? Maukah saudara menyebut nama-nama orang yang selama ini Anda pendam? Dalam hatimu, kalau mau teriak-teriak, mungkin kepada keluargamu, kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada saudara-saudaramu dan siapapun yang selama ini dosa dan kesalahannya Anda pendam dan tidak saudara mau mengampuni, bahkan saudara mau balas dendam. Ini harus diselesaikan dulu. Baru saudara layak minta pengampunan dosa setelah saudara mengaku dosamu. Angkat tanganmu terus, kita berdoa. Dan jawablah saya secara keras. Maukah saudara menyebut nama-nama orang yang engkau sembunyikan, simpan dosanya? Mau? Mau. Katakan dalam hatimu nanti. Mari kita berdoa. Terserah dengan sikap Anda. Mau lipat tangan silakan, mau angkat tangan silakan.
Terserah saudara bagaimana sikap berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami yang maha hadir, El Samah, Elohim Samah, yang hadir di semua hati orang yang tertawan di sini, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terpenjara di sini. Terima kasih Engkau hadir kepada mereka. Sekarang kebenaran daripadamu sudah hambamu sampaikan untuk pengampunan dosa yang daripadamu. Mereka harus mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, dan jangan satupun dosa itu dipendam sehingga dosanya terampuni olehmu. Sekarang ini mampukanlah mereka mengingat akan orang-orang yang selama ini dosanya disimpan, agar mereka mau mengampuninya. Sekarang saudaraku, sebutkanlah nama-nama di dalam hatimu orang-orang yang saudara mau ampuni saat ini juga, dan minta pertolongan kepada Tuhan untuk mengingatkanmu akan orang-orang yang Anda simpan dosanya sekarang ini. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa kepada orang-orang yang kami simpan sekarang ini. Sekarang ini sudah terhapus, agar Tuhan tidak menghalangi mengampuni dosa-dosaku. Sekarang ini Tuhan, mampukanlah aku mengingat dosa-dosaku kepadamu. Ingatlah akan dosa-dosamu kawan. Ingatlah akan dosa-dosamu saat ini juga. Dan jujurlah kepada Tuhan, dosa-dosa apa itu. Saya kasih kesempatan. Dan jika saudara sudah ingat, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, ampunilah dosaku. Katakan dengan keras. Bapa yang baik, ampunilah segala dosaku. Dari semua apa yang kukatakan, dari semua yang aku akui padamu. Dan jikapun masih ada yang kulupakan, mampukanlah aku Tuhan di kesempatan lain mengingat dosa dan pelanggaranku itu, agar aku boleh mengaku kepadamu dosa-dosa yang kulakukan kepadamu. Pelanggaran kitab undang-undang hukum pidana yang melarang menjual togel, yang melarang menjual narkoba, yang dilarang mencuri, yang melarang cabul, memperkosa, merampok, begal, menipu, apapun Tuhan. Ajarkanlah kepadaku untuk mengingat akan dosa dan pelanggaranku kepadamu. Saat ini juga Tuhan, ampunilah aku, agar aku boleh putih seperti salju, putih seperti bulu domba, walaupun aku merah seperti kain kirmiji, dan merah seperti buah delima, merah seperti kain kesumba. Namun Tuhan mengampuniku sesuci-sucinya. Terpujilah namamu Tuhan atas pengampunan dosa yang kudapatkan. Biarlah Tuhan ini berlangsung kepada orang-orang yang kukasihi, kepada orang tuaku, keluargaku, kepada orang-orang dalam sel ini. Biar kami semuanya suci di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Yesus namanya, kami berdoa. Kita menyanyi tanda kemenangan dengan gegap gempita seperti maju tak gentar. Ya, dengan gegap gempita kita menyanyikan ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya. Dia mati. Haleluya. Dia bangkit. Dia naik. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Sekarang
sekali lagi dengan cepat dan kencang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mati, bangkit. Dia naik. Roh Kudus. Kita doa penutup. Saudara rindu berkat Tuhan seperti kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Berkat yang sama akan dicurahkan kepadamu. Amin. Dan berkat yang sama akan dicurahkan seperti dia memberkati Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Amin. Persiapkan hatimu, karena saudara sudah mengaku dosa dan minta pengampunan, dan Tuhan sudah mengampunimu. Dan jangan sekali-kali ingat lagi dosa yang engkau sudah perbuat kepada Tuhan. Kalau saudara sudah yakin diampuni, Tuhan benci. Itu sudah disampaikan kepada bangsa Israel tatkala memimpin keluar dari tanah Mesir. Jangan ingat-ingat dosa dan pelanggaranmu kepadaku, karena aku sudah mengampuninya. Tetapi harus betul-betul saudara percaya dosamu sudah diampuni. Kalau saudara belum percaya, ingat sampai mati, biar saudara mau mengampuni, terampuni dosamu oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa, doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Elohim Bapa di surga, bersama dengan rohmu yang hadir di hati kami, memimpin ibadah kami ini. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami ini lewat nyanyian, lewat doa, lewat perenungan firman Tuhan, dan biarlah ini kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Tuhan, kami mau rindu berkat-Mu turun kepada kami, semuanya tanpa terkecuali. Berkat yang turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub pada zamannya, berkat yang turun kepada Musa pada saat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkat itu Tuhan kiranya tercurah kepada kami semuanya, kepada diriku saat ini. Sebelum tercurah Tuhan, pimpinlah roh kami bersama roh Tuhan untuk memanjatkan doa yang sudah diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di sorga memberkati dan menaungi engkau saat ini juga. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia, dan dihadapkanlah wajahnya kepadamu saat ini juga, sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus sebagai juru selamat datang kembali. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom Elohim, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Waktu saya mendadak ya. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Amin.